Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, selamat pagi. Hari ini kita mulai suatu pelajaran yang baru, di mana kamu dan saya baru berkenalan di kelas 7 ini. Perkenalkan, nama saya Agus Maulana yang sudah berlalu lintas di SMP 12 selama sekian tahun. Mata pelajaran saya adalah IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah sekalian, pada kali ini, pagi ini, kita pertama kali berjumpa dengan kalian semuanya. Tentunya harapan kami adalah kamu dalam keadaan sehat dan saya juga dalam keadaan sehat. Untuk memulai satu pelajaran ini, marilah kita sama-sama berdoa, memohon mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam memberikan materi pelajaran pertama ini. Berdoa mulai. Anak sekalian, materi pada hari ini adalah tentang ruang dan interaksi antar ruang. Anak sekalian, sesuai dengan materi kita tadi adalah ruang dan interaksi antar ruang. Dengan materi ini saya harapkan, satu, kamu dapat menjelaskan pengertian tentang ruang. Yang kedua, menjelaskan tentang pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, dapat memberikan contoh interaksi ruangan antar wilayah di Indonesia. Yang keempat, dapat menjelaskan kondisi saling tergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Anak sekalian, pertama adalah pengertian ruang. Apa itu ruang? Apakah ruang kelas? Apakah ruang rumah? Apakah ruang sekolah? Itu termasuk ruang. Tapi apa yang dimaksud dengan ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Diulangi, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi kita termasuk adalah orang yang menempati ruang ini, baik yang ada di kelas, di sekolah, maupun yang ada di permukaan bumi ini. Ruang terdiri atas, satu, ada udara. Yang kedua, ada perairan. Yang ketiga, ada tanah. Yang keempat, ada batu-batuan. Di udara, ada yang namanya lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer ini meliputi seluruh permukaan bumi ini, yang terdiri dari atmosfer, ionosfer, stratosfer, dan lain sebagainya. Perairan terdiri atas laut, sungai, dan danau. Yang ketiga, tanah. Tanah pun terdiri atas berlapis-lapis tanah. Yang keempat, di dalam tanah terdapat batu-batuan. Ruang dibatasi oleh yang namanya batas ruang. Apa itu batas ruang? Batas ruang dapat diartikan sebagai tempat atau unsur-unsur lainnya yang dipengaruhi oleh kehidupan di permukaan bumi. Termasuk wilayah itu adalah termasuk batas ruang. Ciri khas interaksi antar ruang itu meliputi tanah, batuan, dan tumbuhan. Karakteristik dari antar ruang tadi ada tanah, ada tumbuhan, ada batuan. Itu menyebabkan satu wilayah dengan wilayah lainnya terjadi satu perbedaan.
sehingga menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang. Nah, salah satu sebabnya terjadinya interaksi itu diantaranya satu, perbedaan karakteristik wilayah tersebut. Artinya tiap-tiap wilayah atau tiap-tiap daerah memiliki satu karakteristik atau ciri khas dari wilayah itu sendiri. Yang kedua, pergerakan orang dari daerah asal menuju daerah tujuan. Misalnya seorang perantau atau seorang yang ingin menjual dagangannya ke daerah lain. Yang ketiga, pergerakan barang dari daerah asal menuju daerah lainnya atau daerah tujuan. Yang keempat, pergerakan informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Sehingga dari keempat sebab inilah terjadinya interaksi antar ruang. Jadi apakah interaksi itu? Interaksi adalah suatu praktek yang sifatnya timbal balik yang mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Istilahnya hubungan timbal balik antara seorang dengan orang lainnya yang saling mempengaruhi, itulah yang disebut dengan interaksi. Terbentuknya interaksi itu karena adanya kelibatan penduduk, artinya ada campur tangan penduduk. Yang dimaksud adalah interaksi dalam bentuk pergerakan manusia, saling komunikasi. Yang kedua, komunikasi tadi, karena sudah adanya keterlibatan, kemudian terjadi interaksi dalam bentuk perpindahan gagasan atau informasi. Yang ketiga, terbentuknya interaksi adalah karena adanya transportasi, yaitu interaksi melalui perpindahan barang dan energi. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Yang pertama adalah saling melengkapi atau disebut dengan komplementari. Contohnya, ada satu daerah A yang menghasilkan satu sayuran, daerah B menghasilkan ikan-ikan. Tentu kedua daerah ini atau wilayah ini saling membutuhkan. Daerah A membutuhkan ikan, daerah B membutuhkan sayuran, sehingga saling melengkapi di antara dua daerah tersebut. Yang kedua, ada yang namanya kesempatan antara atau disebut dengan intervening opportunity, yaitu ada wilayah A, ada wilayah B, ada wilayah C. Di antara wilayah A dan B, ada yang lebih dekat adalah C. Artinya begini, daerah A menghasilkan padi, daerah B menghasilkan ikan, kemudian daerah C menghasilkan ikan. Ternyata antara A dan B ini lebih jauh jaraknya, sementara ada C yang lebih dekat yang sama-sama menghasilkan ikan. Maka A mengadakan hubungannya atau interaksi kepada C. Itulah yang disebut dengan kesempatan antara. Yang ketiga, keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan atau disebut dengan transferability. Artinya dengan menggunakan transfer yang sekarang banyak digunakan oleh kita semuanya dengan menggunakan online dengan sistem pembayaran transfer. Ini adalah untuk memudahkan interaksi dari satu wilayah dengan wilayah lainnya dalam rangka menghemat biaya. Demikian sekalian, hanya ini yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Kemudian tugas untuk Anda adalah mencari ciri-ciri khas dari wilayah atau daerah masing-masing. Contohnya misalnya Garut adalah penghasil dodol. Nah, kamu buat dalam tabel paling sedikit adalah 10 daerah atau wilayah yang memiliki ciri khas tersendiri. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.